Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kembali saya akan membahas soal HOTS, yaitu soal yang bertipe High Order Thinking Skill. Jadi ini merupakan soal kedua dari seri soal-soal bertipe HOTS. Di soal kedua ini masih tentang segitiga. Jadi di sini ada satu soal yang coba saya selesaikan dengan dua metode atau dua cara. Yang satu dengan analisis geometri dan yang kedua dengan prinsip trigonometri. Ya, soalnya seperti ini. Pada segitiga PQR, PQ sama dengan 7, PR sama dengan 9, dan garis median PM sama dengan 7 juga. Yang ditanyakan adalah panjang garis QR, dan di soal ini diberikan gambar yang dimaksud. Ya. Nah, dari sini, dari gambar ini kita bisa melihat ya. Jadi ini PM ini adalah garis median. Di video sebelumnya atau di video soal sebelumnya yang juga membahas HOTS, sudah saya jelaskan bahwa garis median itu adalah garis dari titik sudut suatu segitiga ke ke sisi di depannya dan membagi kedua sisi itu menjadi dua sama panjang. Ya, kita gambar segini berarti QM dan MR itu berarti sama panjang karena PM-nya karena PM-nya adalah garis median. Nah, untuk mempermudah kita buat sketnya, ini gambarnya sudah ada, kita nggak boleh merubah susunan hurufnya. Yang jelas data-data yang ada di soal kita masukkan. Ya, seperti ini. Perhatikan sekarang segitiga PQM. Tadi dikatakan bahwa ini PM-nya itu garis median. Terus di sini diketahui PQ itu 7, PM juga 7. Berarti dua sisi ini sama. Segitiga yang memiliki dua sisi sama disebut segitiga sama kaki. Jadi PQM adalah segitiga sama kaki. Ya. Di sini PQ-nya 7, PM-nya juga 7. Nah, untuk mempermudah lagi menyelesaikan soal ini kita buat garis tinggi. Ya. Kenapa buat garis tinggi? Karena garis tinggi itu membentuk sudut siku-siku sehingga nanti arahnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, kita buat garis tingginya. Nah, ini tadi 7 ya, 7, ini 9. Kita buat. Nah, garis tingginya kita buat dari titik P ke sini. Nah, ini tegak lurus. Sehingga nanti akan terbentuk beberapa segitiga siku-siku. Nah, itulah yang nanti bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal ini. Ini garis P ke sisi QR. Ini kita beri nama N misalkan. Jadi PN garis tinggi, kalau PM garis bagi. Ya. Nah, karena ini segitiga sama kaki dan ini ada garis tinggi, maka QN dan NM itu panjangnya sama. Jadi misalkan kita tulis X. Jadi QN dengan NM itu sama, kita misalkan X. Berarti ini X, ini X. Oke. Sekarang kita lihat di ini dampak dari PM garis median. Karena PM garis median, maka QM dan MR itu sama panjang. Ingat ya. Karena PM adalah garis median, maka QM dan MR itu sama panjang. Ya. Karena di sini tadi kita sudah misalkan X, ini X, berarti QM itu 2X. Kalau QM 2X, berarti MR juga 2X. Ya. Nah, sekarang kita misalkan, nah ini PN-nya kita misalkan H. Ya, untuk mempermudah aja, untuk tidak mempersulit. Jadi kalau PM 2 huruf kita ganti dengan H, jadi 1 huruf lebih sederhana. Sekarang perhatikan, kalau kita ini punya segitiga siku-siku tadi berlaku teorema Pythagoras, yaitu PN kuadrat sama dengan PM kuadrat dikurang NM kuadrat. Ya, kita substitusikan semuanya. PN kuadrat tadi sudah kita misalkan H, maka di sini jadi H kuadrat, PM kuadrat, PM-nya 7, berarti PM kuadrat 49. Dikurangi NM,
nm itu x, nm kuadrat berarti x kuadrat. Ini jadi persamaan pertama. Sekarang perhatikan segitiga PNR. Nah, PNR lebih besar ya daripada yang tadi. Tadi PNM, sekarang PNR. Ini juga segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu PN kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi NR kuadrat. Ya, diperhatikan. PN kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PN kuadrat. H kuadrat tetap, PR-nya 9, berarti PR kuadratnya 81 ya. Kemudian NR dari sini ke sini, ini 1x, ini 2x, berarti 3x. Dikuadratkan jadi negatif, dikuadratkan menjadi 9x kuadrat ya. Ini jadi persamaan kedua. Sekarang persamaan 1 dan 2 kita gabungkan. Ini H kuadrat, ini juga H kuadrat. Berarti ini dan ini harus sama. Nah, berarti H kuadrat sama dengan 49 dikurang X kuadrat sama dengan 81 dikurang 9X kuadrat. Sehingga ini ya, 9X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 81 dikurangi 49. Nah, 8x kuadrat sama dengan 32. X kuadratnya 4, berarti x-nya 2. 2 itu lebih dari 0, berarti bisa kita gunakan. Jadi x-nya 2. Yang ditanyakan adalah QR. Maka kita tulis QR itu adalah QN ditambah NM ditambah MR. QN itu X, NM itu X, MR itu 2X. Sehingga X tambah 2X sama dengan 4X sama dengan 4 kali 2 ya, karena X nya 2 kan, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti apa? Panjang QR itu adalah 8 ya. Cukup jelas ya. Nah, kalau kurang jelas ini saya ulangi lagi tapi tanpa suara saya. Saya katakan tadi bahwa soal ini akan saya selesaikan dengan dua cara. Yang pertama tadi dengan analisis geometri, sekarang kita menggunakan konsep trigonometri. Jadi kalau yang sudah paham dengan tadi bisa kita coba dengan ini. Kalau dua-duanya paham sangat bagus karena kita nanti bisa menggunakan salah satu ya. Konsep trigonometri ini menggunakan aturan kosinus. Coba kita perhatikan dulu. Nah, kita tetap pasang ini, tapi kita tidak perlu garis tinggi ya. Langsung aja dengan konsep garis median sebagai garis bagi yang membagi sisi ini menjadi dua, maka sisi QR cukup kita bagi dua aja, yaitu QM dan MR, di mana QM dan MR itu panjangnya sama, yaitu kita misalkan dengan X ya. Jadi kita cukup segitiganya kita buat seperti ini, tinggal memberi pemisalan. Ini lebih sederhana daripada yang geometri tadi, karena harus buat garis tinggi. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus, sekarang kita perhatikan segitiga yang pertama, yang kiri PQM. Nah, sehingga kita buka aturan kosinus, yaitu PM
kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QM kuadrat dikurangi panjang PQ kali panjang QM cos Q. Ya, jadi cosnya yang ini. Ya, ini aturan kosinus di kelas 11 ya, kelas 11 untuk matematika peminatan. Dari sini kita substitusikan. Jadi PQ kita tahu tadi 7 kuadrat 49. Kita tulis QM-nya X. Ya, ini 2 kali PQ kali X kali cos Q. Sehingga kita sederhanakan bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga ini kita rubah 14 cos Q sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena 49 dikurang 49 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan pertama ya. Kemudian kita perhatikan segitiga PQR keseluruhan. Nah, dari sini aturan kosinusnya menjadi PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurang PQ kali QR kali cos Q. Ya, PR-nya 9 berarti PR kuadrat 8. PQ-nya 7 berarti R kuadratnya PQ-nya 7 berarti PQ kuadrat 49, QR-nya 2X. Dari mana? Ini QR, ini X, di sini X, berarti 2X ya. Jadi 81 sama dengan 49 ditambah 4X kuadrat dikurang 28X cos Q. Ya. Kita sederhanakan menjadi 28X, ini ada X-nya ya. 28X cos Q sama dengan 4X kuadrat dikurang 32. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang dari persamaan 1, 2 nanti akan diperoleh. Nah, seperti ini. Kita eliminasi ya, ini sudah betul ya, ada X-nya. Kita eliminasi, ini koefisien nggak sama. Perhatikan kita tidak tahu sudut Q-nya. Berarti kita sebenarnya tidak bisa mencari cos Q. Untuk itu inilah yang akan kita eliminasi yang mengandung cos Q. Caranya ini kita samakan. Ini 14, ini 28. Berarti ini harus kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. Ya, kali 2 menjadi 28X cos Q sama dengan 2X kuadrat. 28X cos Q sama dengan 4X kuadrat dikurang 32. Kita kalikan 1 tetap. Nah, ini kita kurangkan supaya tereliminasi. Jadi ini 0 sama dengan 2 dikurangi 4 negatif 2. 0 dikurangi negatif 32, jadi positif 32. Kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat sama dengan 32 atau X kuadrat sama dengan 16, di mana X-nya sama dengan 4. Sehingga panjang QR itu adalah QM ditambah MR. Berarti X ditambah X sama dengan 2X. X di sini 4, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi sama dengan cara yang pertama tadi atau dengan analisis geometri. Yang perlu diperhatikan betul di sini lambangnya saya pakai sama-sama X. Tapi X di sini dengan X di cara pertama tadi maknanya berbeda. Kalau di sana tadi X-nya adalah sepotong ini. Kalau ini X-nya adalah keseluruhan ini. Oke. Sampai di sini saya pikir cukup jelas ya. Nah, tapi untuk yang kurang jelas saya ulangi lagi tanpa suara saya. Ya.